Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menjadi kekasih Allah adalah harapan indah bagi setiap muslim. Maka menjadi musuh Allah adalah sebuah petaka yang perlu dihindari. Menjadi musuh Allah membuatnya selalu disertai murka Allah. Alangkah menderitanya orang-orang yang dideklarasikan sebagai musuh Allah Ta'ala di hari kiamat. Padahal Allah Ta'ala Maha Pengasih yang tak pilih kasih. Dia adalah Maha Penyayang bagi semua hamba-Nya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyebutkan 3 golongan yang kelak akan menjadi musuh bagi Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ada 3 golongan, aku akan menjadi musuhnya, niscaya aku memusuhinya. Mereka itu adalah seseorang yang berjanji dengan namaku kemudian ia mengingkarinya, dan seseorang yang menjual orang merdeka kemudian melaknat hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh dan buruh tersebut telah menyempurnakan pekerjaannya namun ia tidak pernah memberikan upahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menyiratkan sekilas tentang kriteria kesolehan seseorang kepada saudaranya. Allah menyebutkan bahwa ketiga golongan tersebut adalah 1. Ingkar janji. Dalam agama Islam, janji dianalogikan sebagai sebuah hutang, yang mana hutang adalah wajib ditunaikan. Konsep al-wa'du dainun, janji adalah hutang, menjadi penting sebab hutang harus ditunaikan atau dilunasi. Sedangkan orang yang mengingkari janji, dalam sebuah hadis termasuk dalam kategori orang munafik. Beberapa ciri orang munafik: pendusta, pengingkar janji, dan pengkhianat. Perintah menunaikan janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Atau dalam hadis, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazar. Perintah melaksanakan amanah dan menunaikan janji berarti bukti bahwa manusia tersebut menjaga hak-hak baik kepada Tuhannya maupun sesamanya. Sedangkan hadis tersebut berarti bahwa yang diperintahkan Allah kepada kita adalah bukti iman. Sedangkan lawannya yaitu mengkhianati amanah merupakan bukti kemunafikan. 2. Menjual orang. Selanjutnya adalah orang yang menjual orang, lantas menikmati hasil penjualannya tersebut. Hal ini mengingatkan kita kembali ke alam perbudakan yang sering terjadi pada zaman pra-Islam. Adapun korban orang yang diperjualbelikan ialah para budak perempuan. Budak perempuan kala itu diperdagangkan dengan harga murah. Tidak sedikit dari mereka dipaksa melacurkan diri oleh para majikannya. Dalam praktek zaman sekarang, penjualan orang tersebut bisa dikemas dengan rapi atau biasa yang dikenal dengan human trafficking. Dalam praktek zaman sekarang, sebuah perdagangan manusia dalam segala jenis bentuk jual beli manusia dan juga eksploitasi terhadap manusia seperti pelacuran atau pengambilan organ tubuh manusia. Praktek seperti itulah yang tidak diperbolehkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 33. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencuri keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Quran Surat An-Nur ayat 33. 3. Tidak membayar upah pegawai. Golongan yang terakhir yang kelak akan menjadi musuh Allah adalah seorang atasan yang tidak menunaikan kewajiban untuk membayar bawahannya. Bekerja dalam Islam diartikan sebagai bentuk pengabdian seseorang baik pada Tuhan maupun bentuk usahanya untuk mendapatkan penghasilan, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Islam juga menjamin hak pekerja dengan baik. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat orang yang bekerja itu kering. Dari Abdullah bin Umar,
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikan kepada mereka upahnya sebelum keringatnya kering." Sahabat yang beriman, semoga kita semua terhindar dari ketiga golongan tersebut dan senantiasa berusaha menunaikan amanah dalam tiap sendi kehidupan kita, baik terhadap Allah maupun sesama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, banyak sekali hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ar-Ruh menyatakan, secara global mereka diazab karena kezahilan mereka tentang Allah, tidak melaksanakan perintahnya, dan karena perbuatan mereka melanggar larangannya. Maka Allah tidak akan mengazab ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Demikian juga Allah tidak akan mengazab satu badan pun yang ruh tersebut memiliki ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah selama-lamanya. Sesungguhnya azab kubur dan azab akhirat adalah akibat kemarahan Allah dan kemurkaannya terhadap hambanya. Maka barang siapa yang menjadikan Allah marah dan murka di dunia ini, lalu dia tidak bertobat dan mati dalam keadaan demikian, niscaya dia akan mendapatkan azab di alam barzah sesuai dengan kemarahan dan kemurkaannya. Ar-Ruh halaman 115. Di antara sebab-sebab azab kubur secara terperinci adalah sebagai berikut. 1. Kekafiran dan kesyirikan. Sebagaimana azab yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang hari, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Ghafir ayat 45 dan 46. 2. Kemunafikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara orang-orang Arab Baduy yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan mati siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 101. 3. Tidak menjaga diri dari air kencing dan mengadu domba. Rasulullah SAW bersabda, Nabi melewati 2 kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab disebabkan suatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah. Kemudian beliau belah menjadi 2 bagian, dan beliau tancapkan 1 bagian pada masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. 4. Gibah. Dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tatkala Robku memi'rajkanku, menaikkanku ke langit, aku melihat beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging atau suka menggibah dan menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad. 5. Niyahah atau meratapi jenazah.
Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya mayit itu akan diazab karena ratapan keluarganya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Muslim, mayit itu akan diazab di kuburnya dengan sebab ratapan atasnya. Jumhur ulama berpendapat, hadis ini dibawa kepada kepemahaman bahwa mayit yang ditimpa azab karena ratapan keluarganya adalah orang yang berwasiat supaya diratapi, atau dia tidak berwasiat untuk tidak diratapi, padahal dia tahu bahwa kebiasaan mereka adalah meratapi orang mati. Oleh karena itu, Abdullah ibnul Mubarak berkata, apabila dia telah melarang mereka atau keluarganya meratapi ketika dia hidup, lalu mereka melakukannya setelah kematiannya, maka dia tidak akan ditimpa azab sedikit pun. Umdatul Qori halaman 78. Sahabat yang beriman, itulah sebab-sebab terjadinya azab kubur atau siksa kubur. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari azab kubur dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.